Selamat malam Pak, izin melakukan diri Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Rival Haryo Tambunan, STB 5040, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin Pak, izin untuk mengerjakan ujian akhir semester, yaitu pengolahan statistik deskriptif. Di sini ada data, yaitu pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di lapas X yang akan diolah ke SPSS. Pertama-tama kita akan melakukan pengkodingan dulu Pak, yaitu jenis kelamin, usia, vonis pendidikan, kasus, dan pembinaan. Kita akan coding. Sini. Yang kedua, usia. Usianya kita golongkan dari 18 tahun sampai 22 tahun. Yang kedua, 23 tahun sampai 27 tahun. 3, 28 sampai 32. Yang keempat, 33 sampai 37. 5, 38 sampai 42. 40, yang ke-6, 43 sampai 47. Begitu sampai dia yang ke-9 dan 58 sampai 62. Yang ketiga, ada vonis dihitung dalam bulan. Tiga vonis. Dari 48 bulan sampai 54 bulan. Kedua, 55 bulan sampai 61 bulan. Ketiga, 62 sampai 48. Keempat, 69 sampai 75. Kelima, 76 sampai 62. Keenam, 83 sampai 49. 7 sampai 96. 8, 97 sampai 103. Yang ke-9, 104 sampai 110. Yang keempat, yaitu pendidikan. Yang pertama adalah tidak tamat SD, tamat SD. Kedua, SD. Yang ketiga, SMP. Yang keempat,
SMA kelima sarjana. Begitu juga dengan kasus, Pak. 5 kasus itu ada kasusnya korupsi, pencurian, empat, 5, dan sampai 6, yaitu lain-lain. Itu juga yang kasus nomor 6, yaitu tentang pembinaan. 6 itu pembinaan, itu ada yang menjahit, PKBM, peternakan, dan sampai kerohanian. 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir adalah kerohanian. Setelah kita melakukan pengkodingan seperti ini kita beri warna dulu, Pak. Ini warna kuning. Setelah itu jenis kelamin sampai dengan pembinaan kita copy, C, kita pindahkan di sini, kita atur ukurannya. Seperti ini saja. Laki-laki kita ubah sesuai coding yang kita buat, yaitu 1. Adapun untuk cara cepatnya yaitu seperti ini, Pak. Untuk mempermudah, langsung saja Ctrl F, replace laki-laki kita ubah jadi 1, replace all, langsung otomatis dia. Begitu juga dengan pengkodingan usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Kita buat dari pendidikan tidak tamat SD adalah 1, Ctrl F, replace. Sini kita tulis saja tidak tamat SD, 1. Mohon maaf, pertama kita blok dulu. Baik, Pak.
Tadi yang pendidikan kita blok dulu. Baru Ctrl F, replace tidak tamat SD kita ubah menjadi 1, replace all. Dia akan otomatis jadi 1, Pak. Begitu juga dengan SD kita ubah menjadi 2, replace all. Begitu, Pak, sampai semuanya kita coding menjadi angka. Hingga dia akan jadi seperti ini. Dia akan menjadi seperti ini. Jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan. Adapun total X dan total Y untuk pencarinya seperti ini, Pak. Kita kembali ke data tadi. Kita akan mulai di data Y saja, biar ini kita blok. Kita blok sampai Y30, kita blok, baru langsung kita zoom, auto zoom, maka dia akan dapat totalnya adalah 92. Dan untuk sampai ke bawah, langsung saja dari Y1 sampai sini tadi. Maka kita auto zoom saja, zoom, maka dia dengan otomatis dapat, Pak. Ini adalah total Y, dan ini bisa kita copy kita masukkan ke sini. Begitu juga nanti dia total nilai X. Setelah total Y dan total X nya sudah kita cari tadi, maka akan kita temukan datanya seperti ini. Ini adalah data yang sudah diolah. Dan sudah decoding, di mana jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus dan pembinaan, dan total X dan total Y nya sudah decoding. Ini maka akan kita pindahkan ke SPSS. Ini kita copy saja dari sini. Sampai sini kita copy saja. Oke, kita buka SPSS kita. Ini sini Ctrl V, maka akan dapat seperti ini. Untuk merubahnya kita ubah menjadi sini variabel
view ini kita ubah menjadi seperti data yang pertama. Itu jenis kelamin, usia, vonis. Jika usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan, pendidikan, kasus pembinaan, sini total X, dan di sini adalah total Y. Desimalnya kita ubah menjadi 0, semuanya 0. Ini kita ubah menjadi nominal. Maka kita kembali, dia menjadi seperti ini. Variable view, labelnya kita ubah jika, yaitu jenis kelamin, adalah usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan. Sini kita buat kerohanian. Dan di sini adalah kontrol diri atau total Y. Kembali kita ke data view, dia sudah menjadi seperti ini. Ini kita buka analyze, descriptive statistik, ke frekuensi, jenis kelamin, usia, kita ubah semuanya ke sini, lalu langsung saja kita oke kan, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Kembali analyze, descriptive statistik, frekuensi, ini kerohanian dan kontrol diri kita ubah dan oke. Akan dapat seperti ini. Kembali kita to analyze, descriptive statistik, frekuensi, ini kita balikkan lagi semuanya. Baik, sini kita kembalikan semuanya
shift, kita kembalikan. Sini kolonial X kita ubah statistik mean, median, mode, standard deviation, maksimum, minimum, kita lanjutkan kembali. Kita buka analyze, regression, linear, sini, sini, lalu save, understand this, continue, baru klik OK. Dapat seperti ini. Aku analyze 60 tes ke legacy dialogs, baru ke sampel. Lalu kita klik understand residual ini, baru klik OK. Jadi otomatis one sample Kolmogorov Smirnov test. Lalu kita akan interpretasi, yaitu sini saya akan melanjutkan outputnya di copy semua. Kita akan pindahkan ke Word. Langsung saja. Ctrl C, langsung ke Ctrl V. Baik, di sini kita sudah menemukan data hasil olahan kita di SPSS. Ini kita pindahkan ke dalam Word. Kita akan klik nama dulu, nama, file Maria Pembunan, STB 5040, Prodi, teknik masyarakatan kelas B. Di sini kita akan menginterpretasi
data-data yaitu frekuensi, data yang kita gunakan, data yang digunakan adalah sebanyak 189. Tidak ada data yang miss, data lengkap. Itu juga dengan statistik, data yang digunakan adalah 189 data lengkap, dan tidak ada data yang miss. Untuk jenis kelamin adalah laki-laki dengan persentase 100%. Untuk usia, langsung saja, tapi mayoritas responden berada di kelompok usia dengan kode 8 dengan frekuensi atau banyaknya adalah dengan 28, banyaknya 28 dengan persentase 14,8%. Itu juga dengan vonis. Frekuensi yang terbanyak adalah di kode nomor 5. Di kode nomor 5 bisa kita lihat di sini. Kode nomor 5 vonisnya adalah 76 bulan sampai 82 bulan. Ini vonis paling mayoritas adalah vonis dengan kode 5, yaitu yaitu 76 sampai 82 bulan, yaitu dengan persentase 16,4%. Begitu juga dengan halnya pendidikan, Pak, yaitu kasus pembinaan kerohanian dan kontrol diri. Di sini saya akan menginterpretasi
Ini adalah hasil dari presentasi investasi, yaitu mulai dari statistik, jenis kelamin, pendidikan, kasus, pembinaan, ini regression. Regression ini merupakan hasil regresi. Yang pertama adalah hasil regresi menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, variabel X memiliki pengaruh positif atau negatif yang signifikan terhadap variabel Y. Yang ketiga, model regresi dapat menjelaskan nilai atau varians terhadap variabel Y. Dan yang keempat adalah hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel yang dependen. Selanjutnya adalah variabel enter remove. Yang pertama adalah variabel independen X berpengaruh signifikan terhadap variabel independen Y. Yang kedua, variabel kontrol memiliki pengaruh pada hubungan antara variabel X dan Y. Untuk model summary, kita mendapat data yaitu 995, yang artinya sekitar 99,5% varians variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dengan kata lain, model regresi sangat baik dalam memprediksi variabel dependen karena hanya sekitar 0,5% varians yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Selanjutnya adalah ANOVA. Nilai ANOVA yang kita dapat regression sebesar 0,00, yaitu nilai p-value sebesar 0,00 dalam tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik. Artinya, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah koefisien. Koefisien korelasi sebesar 0,624. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang moderat antara variabel X dan Y. Variabel X memiliki pengaruh positif yang moderat terhadap variabel Y dengan koefisien sebesar 0,624. Residual statistik. Kita mendapat predict value yaitu standard deviation 43.930, yaitu yang menunjukkan bahwa tingkat variabilitas residual yang cukup besar. Untuk n-part testnya, kita tidak menemukan data yang missing, semua data lengkap yaitu sebanyak 189 data. Dan yang terakhir adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan banyak data 189, absolut titik 0,64, positif 0,53, dan negatif 0,64. Hasil uji Kolmogorov menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Demikianlah Pak hasil dari pengolahan data SPSS dan interpretasi yang saya buat ke Microsoft Word. Semoga apa yang saya sampaikan
dapat berkenan dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.